Oke, hai semuanya. Jadi sekarang kita bakal bahas kimia, termokimia. Tapi mungkin yang part 1 ini gue bakal buat sampai entalpi pembentukan dulu. Oke, jadi kita bahas materinya dulu pertama. Nah, jadi yang pertama kan ada sistem ada lingkungan kan. Nah, kalau sistem itu kan berarti kan yang jadi pusat perhatian pengamat kita, mungkin kayak reaksinya. Nah, itu termasuk sistem. Ada 3. Gue bakal, intinya kalau teori gue bakal briefly aja, gue gak bakal yang gimana-gimana banget karena gue sendiri gak jago teori. Yaudah, intinya ada 3. Ada terbuka berarti dia bisa tukar energi sama materi. Tertutup, dia cuma bisa energi tapi gak bisa materi. Kalau isolasi, dua-duanya gak bisa. Dah, gitu simpelnya. Nah, kalau lingkungan berarti dia di luar sistem dan dia ngebantuin sistem. Mungkin bisa kayak alat dan bahan, itu termasuk juga sih. Oke, lanjut. Nah, reaksi itu ada 2. Ada eksoterm, endoterm. Nah, eksoterm dia tuh ngelepas kalor, atau dengan kata lain dia ngelepas panas. Logikanya nih ya, kalau lu ada sistem, ada lingkungan, lu ngelepas energi gitu ya, atau energi sini nih berupa panas gitu ya, berarti kan lu ngelepas panas keluar. Otomatis berarti lingkungannya seharusnya suhunya naik dong, karena kan makin panas kan. Nah, jadi eksoterm itu dengan kata lain dia meningkatkan suhu lingkungan. Nah, sedangkan kalau endoterm kebalikannya, dia menerima kalor dari lingkungan. Berarti kalornya masuk ke sistem. Atau dengan kata lain, suhu lingkungannya turun. Jadi tips gue adalah lu mendingan ngapalin salah satu. Lu ambil acuan satu. Lu mau tahu suhu lingkungan atau suhu sistem. Karena gue yakin itu pasti berkebalikan. Kalau suhu lingkungannya naik, suhu sistemnya nurun. Kalau suhu lingkungannya nurun, kalau suhu lingkungannya nurun, berarti suhu sistemnya naik. Oke, lanjut. Nah, di reaksi eksoterm sama endoterm ada yang namanya terjadi perubahan tingkat energi. Atau yang biasanya kita ngomong perubahan entalpi reaksi, delta HR gitu ya. Itu adalah jumlah energi yang dibutuhkan bisa untuk ngebentuk atau untuk mengurai suatu zat dalam reaksi. Nah, dengan rumusnya ini. Delta H sama dengan H2-H1. Atau energi produk dikurangi energi reaktan. Nah, di sini ada tabel kayak perbedaan antara reaksi eksoterm sama endoterm. Jadi kan kita tahu, eksoterm itu kan dia ngelepas panas kan. Kalau dia ngelepas panas, berarti energi produknya itu lebih tinggi. Energi produknya lebih tinggi. Makanya dia delta H-nya minus. Tapi kalau misalnya reaksi endoterm, dia yang kebalik gua. Kalau yang eksoterm kan H1 kan, H1 itu reaktan. Berarti reaktannya lebih tinggi. Nah, karena H2-H1 ya kayak H2-H1, H1-nya lebih tinggi daripada H2, berarti otomatis minus dong hasilnya. Makanya kalau eksoterm itu pasti minus. Tapi kalau reaksi endoterm, produknya dia yang lebih tinggi. Berarti kan H2-H1 hasilnya positif kan, karena kan produk kurang reaktan. Produknya lebih tinggi daripada reaktan. Misal produknya 2, reaktannya 1. 2 kurang 1 ya 1, positif kan. Nah, ya udah. Makanya hasil positif. Nah, ini yang tadi gue ngomong tentang suhu lingkungan. Lo mendingan hafalin salah satu aja. Dengan di sini dia ambil acuannya suhu lingkungan. Oke. Mungkin sampai segitu dulu aja. Terus kita lanjut lagi ke diagram tingkat energi. Nah, logikanya ini cuma dalam bentuk diagram doang sih bedanya. Kan kita tahu nih, eksoterm itu kan berarti minus kan. Kan H2-H1, dia minus karena H1-nya lebih tinggi daripada H2. Ya dong, perumpamaan H1-nya 2, H2-nya 1, berarti kan 1 min 2 ya min 1 kan. Itu hanya perumpamaan pakai angka doang kalau misalnya lo orang bingung. Nah, berarti ini sih nggak boleh kebalik ya. Tapi kalau misalnya udah ada maksud gue lo udah tahu gitu kalau H1 bentar. Gini, gue jelasinnya. Ini bisa dilogikain ya. Kita tahu kalau eksoterm delta H-nya minus. Delta H itu balik lagi rumusnya apa? H2-H1 kan. Supaya dia hasilnya minus, berarti kan harus H1 kurang H1, ya betul. H1 kurang dari H2. H1 lebih dari H2. Ya intinya H1 lebih gede daripada H2 lah. Maaf, gue goblok dalam hal pertanda-tanda kayak gini.
H1 lebih gede daripada H2. Berarti kan H1 posisinya harus lebih di atas dibanding H2 kan. Makanya kenapa H1 yang di atas, H2 yang di bawah. Oke? Nah, terus kenapa tandanya ke bawah? Karena kan H1 itu tadi apa? H1 itu reaktan, H2 itu produk. Dalam suatu reaksi, pasti selalu reaktan ke produk. Nah, makanya dia arahnya begini, ke bawah. Nah, begitu juga untuk yang endotem. Endotem kita tahu delta H-nya positif. Delta H itu balik lagi apa? H2 min H1. Supaya positif, berarti H2 harus lebih besar daripada H1. H2 itu apa? Produk. H1 itu apa? Reaktan. Di mana-mana reaktan harus ke produk. Ya dong. Berarti arahnya dari H1 ke H2. Di mana-mana juga H1 ke H2. Nah, tapi karena tadi H2-nya lebih tinggi, makanya H2-nya posisinya di atas. H1-nya posisinya di bawah. Gitu cara baca diagram. Ya, mudah-mudahan lo ngerti ya. Oke. Itu yang materi, nggak tahu sih materi apa namanya. Tapi ya itu teorinya. Nah, sekarang kita masuk yang pertama nih, entalpi pembentukan standar atau delta HF. Energi pembentukan standar adalah energi yang diterima atau dilepaskan untuk membentuk. Namanya aja pembentukan, berarti membentukkan. Untuk membentuk 1 mol dari unsur pembentuk. Kalau dia positif dia menerima energi, negatif dia melepas energi. Kalau 0 dia unsur bebas. H2, O2, N2 dan kawan-kawan kayak Cl itu pun ya itu juga termasuk 0. Sekarang ada soal gue, cuma 2 sih. Tapi ini baru part 1, nanti sisanya gue lanjutin yang di part selanjutnya. Oke, jadi yang pertama ini, pada pembentukan NH4 2 kali, Cr2O7 dalam keadaan standar dibebaskan energi sebesar, yaitu dia, gue malas bacainnya. Tentukan persamaan reaksi pembentukan termokimia. Highlight, dibebaskan energi. Berarti apa tuh? Dibebaskan itu sama aja dilepas. Itu sama artinya. Berarti dia udah kasih minus delta HF-nya. Nah, dia kan cuma suruh tulis persamaan reaksi. Kalau dalam pembentukan, lu nggak boleh kayak tulis NH4 plus apa-apa tuh nggak boleh. Karena kita harus dari unsur pembentuknya. Jadi N2 tambah H2 tambah Cr2 plus O2. Jadinya NH4 2 Cr2O7. Jujur gue gak gitu hafal ya itu dalam bentuk apa-apa. Tapi seharusnya kayak N2 H2 O2 itu gas. Cr tuh solid ya. Sorry, ternyata solid dan ini bukan Cr2, cuma Cr doang. Ini bentar. Gas solid gas. Nah, berarti kalau udah kayak gini kita tinggal setarain aja biasa. Dengan ditulis delta HF-nya min 2780,08 kJ per mol. Setarain biasa, di sini kanan N-nya ada 2, kiri N-nya 2 udah setara. H-nya kanan ada 8, kiri ada 2 berarti harus kali 4. CR kanan ada 2, kiri ada 1 kali 2. O2 itu berarti ada 7, berarti kita 7 per 2. Biar bagus semuanya kita kali 2. 2N2, 8H2, tambah 4CR solid, 7O2, kita kali 2 sini, NH4, 2CR2O7. Tapi lebih baik kita biarin aja dalam bentuk 7 per 2. Karena biasanya kayak dalam bentuk 1 mol, tapi nggak apa-apa sih setarain juga. Ya oke lah intinya. Oke, nah sekarang kita coba kerjain soal di buku. Jadi yang di buku yang halaman 89, gue ambil 9, 10, 11. Coba kita kerjain ya. Pada pembentukan 2 gram etanol dibebaskan, oke, ada lagi kata dibebaskan. Berarti kalau dibebaskan itu, dia basically minus ya. Minus 12,07 kJ.
Oke. Nah, terus yang ditanya adalah entalpi pembentukan etanol. Nah, kalau entalpi pembentukan etanol, entalpi pembentukan tuh harus dinyatakan dalam satuan kJ per mol. Delta HF itu harus kJ per mol. Oke. Berarti kan kita masih kJ kan. Lu lihat aja dari satuannya kita masih kJ. Berarti kita harus nyari molnya berapa. Berarti kita nyari dulu aja deh. Kita nyari, ntar ini gue highlight kan ini penting. NC2H5OH ya. M per MR. 2 per C itu 12 dikali 2 ditambah H-nya ada 6. 1 kali 6. O itu 16. 2 per 24 tambah 6 tambah 16. Berapa tuh? 46 ya? Buset, jelek banget. 1/23. Biarin dulu aja ini. 1/23 mol. Nah, berarti delta HF-nya tinggal dibagi aja. Min 12,07 per 1/23. 12,07 kali 23. Maaf, gue males banget pakai ngitung. 277,61. Sorry ada minusnya. kJ per mol. Jadi gitu deh. Nah, berarti kalau misalnya ditulis persamaan termokimianya, wait, mana? Oh. Tambah 2O2 per jadinya C2H5OH. Sarain 2, H-nya ada 63, O-nya ada 1,5. Nah, lebih baik saran gue kayaknya kita jangan kayak tadi deh. Jangan diubah kali 2. Biarin aja kayak 7/2. Karena kan kita kayak mau dalam bentuk 1 mol kan. Gue juga jujur gak yakin, tapi gue takut nanti koefisiennya yang ada berpengaruh. Jadi kayak lebih baik biarin aja kayak gitu. Hasil akhirnya kayak koefisiennya tetap 1 aja, jangan kayak ubah 2 gitu, gak usah. Soalnya kayak gini juga udah bener. Tapi gue kurang yakin, jadi mungkin lo bisa cek sendiri. Itu 9A sama 9B. Ya balik lagi, untuk solid dan kawan-kawan gue tidak hafal. Jadi ya sudah. Lanjut nomor 10. Pada pembentukan 10 gram MgSO4. Oh, bentar ini. C ini seharusnya solid gak sih? Yang C nya solid sih. Oke, kita akan tetap tulisin aja sih jadinya. Oke, lanjut nomor 10. Pada pembentukan 10 gram MgSO4S dibebaskan 107 kilojoule kalor, dan tuliskan persamaan termokimia reaksi pembentukan MgSO4. Oke. Balik lagi, berarti yang kita ketahui dia mintanya tuliskan persamaan termokimianya. Oke. Delta HF berarti harus dalam kJ per mol. Kita nyari mol. Molnya belum ada. M per MR. M-nya berapa? 10. 10 per MR. MR dari MgSO4 itu berarti 24 tambah 32 tambah MgSO4. Oke, O-nya 16 kali 4. 10 24 32 64. Berapa tuh? 120 ya. 1/12 mol. Oke. 1/12 mol, terus kita tinggal nentuin delta H. Delta HF-nya berarti min dibebaskan, sama kalau dibebaskan berarti dilepaskan. Min 107 kilokalori per 1/12.
berarti berapa itu? Min 1284 kJ per mol. Ini bukan delta H, ini Q kalor. Kan Q per N rumusnya. Minus ya, karena dilepaskan. Ingat, kalau terima berarti minus, kalau dia menerima dia positif, kalau lepas berarti dia negatif. 12,07 kJ. Delta H itu, delta H selain H2 min H1 itu min Q per N. N itu mol, makanya kan kalau diturunin satuannya kJ per mol. Oke. Cuman delta H tuh udah beda-beda. Delta HF, D itu tuh hanya simbol doang, kayak satu pembentukan, satu penguraian, satu pembakaran. Nanti kita akan bahas yang penguraian pembakaran di next. Oke, berarti udah dapet. Sekarang kita tinggal tulis reaksinya. Ingat, berarti dia harus dari yang unsur bebas ya, unsur bentuk ya. Ini dari unsurnya intinya. Berarti MgSO4 itu Mg tambah S tambah O2 jadinya MgSO4 dalam bentuk solid. Ini gas. Sulfur sama Mg gue kurang yakin ya. Oke. Berarti intinya kalau misalnya logam dia solid. Ya tapi kalau S kan belerang ya, belerang solid. Oke, setelah gue inget-inget lagi karena gue lupa. Berarti oke, udah setara ya. Jangan dulu lupa tulis delta HF-nya min 1284 kJ per mol. Jadi ini hasil akhir. Ini yang B tadi belum ditulis. Delta HF sama dengan min 277,61 kJ per mol. Oh ya, gue lupa. Gue mau review dulu tadi tentang yang MR. Cara MR itu intinya kayak kalau AR kan dia kan cuman kayak massa dari atom itu kan. Kalau MR itu kayak massa molekul. Jadi kayak massa dari atom-atom itu kayak kita tambahin jadi satu gitu, gabungin. Misal kayak tadi, kayak misal H2O. H2O kan berarti hidrogennya ada berapa? Ada 2 kan. O-nya ada 1 kan. Nah, hidrogen itu punya massa itu 1. O itu punya O itu 16. Jadi 2 kali 1, karena hidrogennya kan ada 2, makanya dikali 2 ditambah 16 kali 1. Kenapa kali 1? Karena oksigennya cuma ada 1. Berarti 2 ditambah 16, 18. Berarti kayak massa molekul H2O atau massa molekul air itu berarti 18 gram per mol. Ya, intinya reviewnya kayak gitulah ya. Tapi nggak gue jabarin karena gue asumsi sudah bisa. Oke, lanjut. Yang terakhir, nomor 11 untuk yang part 1. Salah tinta. Oke dah. Diketahui entalpi pembentukan. Sekarang kita taunya delta HF-nya berapa. Berapa kalori yang dibebaskan pada pembentukan 5 gram. Berarti ini dibalik. Nggak perlu reaksi karena dia nggak minta. Kita tahu rumusnya kan tadi gini, min Q per N. Yang ditanya adalah yang Q dalam kasus ini. Tinggal kita balik. Q adalah min delta HF dikali N. Kita tahu nih, delta HF-nya berapa tadi? Masukin aja dulu. 4121. Min 4121. Sorry, ada minnya ya. Kali N. N-nya belum tahu kan? Tapi kita tulis aja. N kan mol itu kan M per MR kan. 4121 dikali masanya berapa? 5 gram. Per MR dari CA3. PO4. CA-nya ada 3. Berarti 40 dikali 3. CA3 PO42. Ya, sorry, lupa. P-nya itu ada 2. Berarti 31 kali 2. Bentar. 31 kali 2 ditambah O-nya ada 8. Berarti 16 kali 8. Oke. Nah, tinggal 4121 kali 5. Kita dapat bawahnya 120 tambah 62 tambah 128. Kalau dicari berarti totalnya seharusnya
310 yang bawah ya. Bentar, cross check. Ya, 310 betul. Atasnya itu 20 605 per 210. Enggak, 310. Ya. Dah. Ini males karena angkanya jelek. 66,467 kilojoule. Bukan joule ya, karena kan tadi kan dia delta HF-nya itu kilojoule per mol satuan, jadi kilojoule. Berarti kesimpulannya untuk yang nomor 11, kalor yang dilepaskan atau yang dibebaskan adalah sebesar itu, 66,467 kilojoule. Oke, mungkin itu untuk yang part pertama. Ya, sekian dulu videonya sampai sini. Nanti lanjut lagi yang part 2. Gua bakal bahas kemungkinan yang energi penguraian sama pembakaran. Habis itu sama yang mungkin gue bakal bahas yang itu, cara menentukan delta H reaksi, kalorimeter, hukum Hess, ikatan, sama satu lagi apa ya, nggak tahu, gue lupa, tapi ada satu lagi, ada 4 soalnya. Ya udah, intinya segitu dulu. Oke, makasih, bye bye semuanya, thank you. Jangan lupa subscribe biar gue rajin konten. Amin.